Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalan 'ala al-mab'uthi rahmatan 'lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas setiap nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, dari nikmat yang paling kecil yang tidak kita sadari dan yang tidak kita ketahui, sampai nikmat terbesar, yaitu nikmat hidayah. Kewajiban kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal menciptakan kehidupan dunia dan menghadirkan kita di dalamnya dengan segala nikmat yang begitu banyak, adalah untuk kita nikmati dan kita syukuri. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat tersebut, maka kita betul-betul bisa merasakan nikmat dunia lahir batin. Semua nikmat betul-betul kita rasakan, tidak hanya dengan lisan kita, oleh fisik kita, bahkan kita pun bisa menikmati nikmat dunia dengan hati kita ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus selalu memikirkan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, agar betul-betul nikmat dunia bisa kita rasakan, bukan hanya secara lahiriah, bahkan kita rasakan secara batin. Jiwa kita pun bisa merasakan nikmat tersebut. Makanya kita harus selalu berusaha bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan menjaga hati agar tetap ikhlas. Ingatkan diri kita. Para ulama Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ditanya, apakah kita perlu berhenti beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa ketika kita sudah menjadi orang yang baik dan saleh? Kata Abu Hurairah, kita tidak bisa berhenti dari taubat dan istighfar selama syaitan masih ada, selama iblis masih hidup. Kita tidak mungkin berhenti dari taubat. Dan yang paling diincar dan diupayakan oleh iblis untuk mengalami kehancuran dari diri kita adalah ikhlas. Makanya kita harus jaga ikhlas, karena ikhlas itu kunci kebaikan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah dengan mengenal sunnah, mengenal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, dengan mengikuti petunjuk mereka. Ma'asyarul muslimin, para pendengar dan para pemirsa TV Raja dan Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kita atau pembahasan kita pada sore hari ini yaitu tentang adab kita kepada Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah zuhud. Zuhud di dunia. Zuhud, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, adalah salah satu cara untuk meraih cinta Allah Azza wa Jal dan keridhaannya. Karena semua penyimpangan dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu disebabkan karena cinta kepada dunia. Hilang dari hati manusia
cinta kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dia tidak bersikap zuhud terhadap dunia. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang bagaimana caranya agar seorang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Alaihi Wasallam, "Iza ta'anid dunya yuhibbukallah." Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi ma'asyarul muslimin rahimakumullah, semua kebaikan hanya berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Semua keburukan datang dari dosa kita. Jadi kunci istiqamah sebetulnya apa? Kunci istiqamah adalah kita harus zuhud. Jadi orang itu rusak, orang itu menjadi banyak keburukan dan kejelekannya karena begitu cinta kepada dunia. Hubbud dunya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia nukil ya perkataan sebagian ulama salaf, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bahwa cinta dunia itu adalah cikal bakal kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi orang itu berbuat salah kenapa? Karena cinta kepada dunia. Cinta dunialah yang melemahkan iman. Semua kekhilafan, penyimpangan disebabkan karena dia lebih mencintai dunia, terlalu mengagungkan dunia. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Artinya mereka berbuat syirik karena mereka mengagungkan dunia. Seorang berbuat zina, mencuri, minum khamar, itu karena dia kurang mengagungkan Allah, mereka lebih mengagungkan dunia. Kata Nabi alaihissalam, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min." Tidaklah seorang ketika dia mencuri atau ketika dia berzina, dia dalam keadaan mukmin, artinya dalam keadaan mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Dan tidaklah seorang mencuri ketika dia mencuri, imannya dalam keadaan mengagungkan Allah. Dan tidaklah seorang minum khamar dan ketika dia meminumnya dia dalam keadaan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kullu man asallaha fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah karena ia tidak begitu mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu begitu penting pembahasan tentang zuhud agar kita menjadi hamba Allah yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah akan terbuka semua kebaikan. Jadi kunci kebaikan adalah cinta dan ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Langkah yang kita ambil adalah kita harus zuhud. Seorang yang ingin cinta Allah, seorang yang ingin mencintai Allah dan dicintai Allah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bersikap zuhud terhadap dunia. Taib. Zuhud. Ma makna zuhud lughatan? Apa makna zuhud secara bahasa? Zuhud dilihat dari sisi bahasa artinya qillah, sedikit. Ya, qillah. Ya. Dikatakan misalnya al-malu zahid, harta yang sedikit. Rajulun zahid, rajulun qalilul khair. Seorang yang sedikit kebaikannya. Jadi zuhud itu artinya qillah, sedikit. Apa kaitannya dengan zuhud? Ya, dengan makna zuhud secara istilah syar'i. Artinya ma'asyarul muslimin, zuhud ya dengan maknanya qillah, sedikit, artinya tidak begitu besar keinginan seorang manusia terhadap dunia. Dia lebih besar keinginannya kepada akhirat. Jadi keinginannya itu lebih besar kepada akhirat. Orientasinya selalu kepada akhirat. Sedikit dia kepada dunia. Makanya orang zuhud bukan berarti miskin. Orang yang zuhud
bukan berarti tidak punya apa-apa. Dia punya, mungkin bahkan dia orang kaya. Orang yang banyak harta, memiliki banyak harta. Tapi keinginannya, ragbatuhu, hatinya lebih banyak kepada akhirat. Dia gunakan dunianya untuk beribadah, untuk bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sendiri menjelaskan misalnya tentang definisi daripada zuhud itu sendiri. Sebagian mengatakan az-zuhud adalah bughdud dunya wal i'radu anha, yaitu membenci dunia dan berpaling darinya. Sebagian mengatakan tarku rahatid dunya talaban rahatil akhirah, yaitu tidak mencari ketenangan di dunia, justru lebih mencari ketenangan di akhirat. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang zuhud. Kata beliau, zuhud tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat, atau meninggalkan apa yang ada di dunia ini yang tidak dibawa mati, segala sesuatu yang tidak dibawa dibawa di akhirat atau tidak dibawa mati, dengan meninggalkannya maka itu adalah sikap zuhud. Ya, itulah sikap zuhud, meninggalkan segala apa yang tidak bermanfaat di akhirat, meninggalkan di dunia ini segala hal yang tidak dibawa ya di saat ya meninggalkan dunia ini. Adapun dalil zuhud, Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya begitu gencar, begitu banyak memerintahkan kita untuk bersikap zuhud, agar kita menjadi orang yang selalu istiqamah di atas kebaikan. Karena untuk bisa istiqamah, maka kuncinya adalah zuhud. Tidak ada cara lain. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Thaha ayat 131 berkata, ya, dan hukum ini juga berlaku bagi umatnya. Karena kaidah berkata, setiap apa yang berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintah maupun larangan, juga berlaku bagi umatnya selama tidak ditunjukkan oleh dalil akan kekhususan hukum tersebut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Ta'ala ya perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak silau terhadap dunia, untuk tidak mengarahkan pandangannya dan hatinya kepada dunia. Kata Allah Jalla wa Ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah kamu wahai Muhammad, ya, janganlah kamu mengarahkan matamu kepada kenikmatan yang aku berikan kepada sebagian dari mereka sebagai bunga daripada kehidupan dunia. Semua itu kami lakukan sebagai ujian bagi mereka. Tapi ingat kata Allah Jalla wa Ala, wa rizqu rabbika khairu abqa. Tetapi rezeki yang Allah berikan kepadamu, rezeki kenabian, ya, keimanan, hidayah, itu jauh lebih baik dan lebih ya abadi. Ma'asyarul muslimin rahimallahu. Nabi alaihissalam, apakah beliau akan menjadi orang yang silau terhadap dunia? Akan menjadi orang yang mencintai dunia? Tidak. Tapi Allah katakan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi. Jangan pernah kamu arahkan matamu, arahkan hatimu kepada dunia, kepada orang-orang yang kami berikan nikmat sebagian mereka. Tapi apa? Tapi Allah tetap perintahkan Nabi seperti itu. Kalau Nabi SAW saja Allah perintahkan untuk tidak mengarahkan hatinya dan matanya agar tidak silau terhadap dunia, tidak silau, tidak terlalu kagum terhadap dunia, apalagi kita yang lemah imannya. Kenapa
tidak boleh ya kita silau terhadap dunia. Kita tidak boleh terlalu kagum terhadap dunia untuk menjaga hati agar tidak jatuh cinta kepada dunia. Karena kalau kita sudah jatuh cinta kepada dunia, maka terbuka pintu keburukan. Terbuka lebar bagi kita pintu kejelekan. Semua kejelekan awalnya adalah kecintaan kita kepada dunia. Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20, Allah katakan, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, kami akan tambah hasil daripada ladangnya. Dan barang siapa yang menginginkan ladang dunia, nu'ti minha, kami akan berikan. Tapi ladang dunia yang kami berikan kepadanya akan membuatnya kehilangan bagiannya di akhirat. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Ma'asyar muslimin, bukan berarti Allah Azza wa Jal mengatakan kalau Allah memberikan dunia maka kita akan kehilangan kebahagiaan akhirat. Bukan, maknanya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa menginginkan ladang dunia, maka kami akan memberikannya dan tidak ada baginya nasib di akhirat dan tidak ada baginya kebahagiaan di akhirat. Maknanya bukan berarti dunia akan menghilangkan kebahagiaan akhirat. Tidak. Karena ayat perlu dipahami dengan pemahaman yang benar. Kalau dipahami seperti itu, secara letterlock, ya, tanpa adanya bimbingan dan cahaya daripada petunjuk para ulama salaf, maka berarti kekayaan itu haram. Berarti seorang tidak boleh kaya. Tidak. Maknanya, ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang menginginkan ladang dunia, artinya terlalu mencintai dunia. Dia menginginkan dunia dan menjadikan dunia sebagai tujuan, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam dalam doanya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ya Allah akbar hammina, menjadi ambisi terbesar kami. Wala mablagha ilmina, menjadi puncak wawasan kami. Jangan jadikan dunia menjadi ambisi terbesar kami, menjadi puncak wawasan kami. Jadi dunia itu, kalau orang nggak mengerti dunia, kayaknya sedih. Segalanya dunia, dunia, dunia. Itu yang akan membuat kita kehilangan kebahagiaan akhirat. Tetapi apabila kita diberi oleh Allah Jalla wa'ala dunia, dan mampu kita gunakan ya sebagai sarana, sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepadanya, Masya Allah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dunia dengan kenikmatannya yang kita gunakan untuk beribadah sama sekali tidak mengurangi kenikmatan akhirat, bahkan akan menambah dan menyempurnakan kenikmatan akhirat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Fawaid, beliau katakan, ij'al ya ladzatad dunya musilatan ila ladzatil akhirah. Jadikan kenikmatan duniamu menjadi jembatan menuju kenikmatan akhirat. Musilatan ila ladzatil akhirah. Jadikan kenikmatan duniamu sebagai jembatan, sebagai jalan untuk menuju kenikmatan akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan dunia untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepadanya, untuk bertaqarrub, untuk menjalankan ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bicara zuhud, sudah kita sebutkan tadi. Rasul mengatakan, iza ta'ani dunya hibbukallah. Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan juga hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan kita untuk tidak
terlalu suka menumpuk-numpuk harta. Untuk tidak terlalu suka mengumpulkan harta saja tapi tidak diimbangi dengan ibadah. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Abdullah bin Syakhir. Di saat itu Nabi SAW membaca Alhaakumut Takatsur. Ya, menumpuk-numpuk harta itu akan membuat kalian ya alhaakum. Kalian akan disibukkan, kalian akan dilalaikan oleh sikap yang suka menumpuk-numpuk harta. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengomentari ayat Allah Jalla wa'ala tersebut. Yaqulu ibni Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Jadi, hatinya tuh, ya pikirannya hanya duit, harta, duit, omset, aset, ya, duit aja. Lalu apa? Lalu dikatakan kepadanya, halakam ya ibna Adam min malika illa maka. Ingat, wahai anak Adam, hartamu itu hanya sekedar apa yang kamu makan, itu hartamu. Fa'afnaita, apa yang telah kamu makan, lalu keluar dari duburmu, itulah hartamu. Au labista fa'ablait, apa yang kamu pakai, itulah hartamu. Au tasaddaqta fa'amdait, apa yang kamu infakkan, itu hartamu. Selebihnya itu bukan hartamu. Itu bukan hartamu. Jadi kenapa kita terlalu berambisi untuk menumpuk-numpuk harta? Padahal harta kita, ayyuhal ikhwah, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita gunakan untuk membeli sesuatu, apa yang kita beli ya dengan uang kita, itulah harta kita. Selebihnya itu bukan harta kita. Kalau itu bukan harta kita, kenapa kita terlalu berambisi sampai mengalahkan segala cara? Ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani rahimakumullah. Apa yang Nabi sampaikan tadi itu mengajak kita untuk bersikap zuhud. Bersikap zuhud, ya. Artinya apa? Kalau kita ingin menegaskan bahwa itu bukan harta kita, lebih daripada apa yang kita makan, selain apa yang kita pakai dan selain apa yang kita gunakan atau kita belanjakan. Masyaallah muslimin, jika kita Allah wafatkan secara mendadak, apakah kita akan membawa mobil kita? Apakah kita akan membawa rumah kita ke makam kita? Apakah kita akan membawa ruko kita, apartemen kita, rumah kita, dan tanah kita yang ada di mana-mana bersama kita di liang kubur? Itu tidak kita bawa mati. Berarti harta kita itu apa yang kita nikmati, yang kita makan, yang kita pakai buat belanja. Yang kita belanjakan untuk membeli sesuatu. Itu. Selebihnya itu bukan harta kita. Pernyataan Nabi alaihissalam ini artinya mencela orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Pernyataan Nabi SAW ini mengkritik orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta tanpa diimbangi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap tahun bertambah hartanya, bertambah. Itu pedas sekali loh pada Nabi alaihissalam. Rumah kita tambah, mobil kita tambah, apartemen kita tambah, usaha kita tambah, ini kita tambah. Rasul mengatakan, ingat hartamu apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang kamu belanjakan. Selebihnya bukan harta kamu. Pedas sekali pernyataan Nabi alaihissalam. Sangat tajam sekali. Ya, teguran Nabi SAW. Kemudian Nabi juga mengingatkan. Kata Nabi alaihissalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau seorang yang sedang safar. Kita harus tanamkan di dalam hati kita. Ingatkan selalu diri kita, ya ikhwatal iman. Wahai para pemirsa dan para pendengar, ingatkan diri kita, kita tidak lama di sini. Dunia itu bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat pengasingan. Allah mengasingkan kita. Ingat loh, bapak ibu kita asalnya surga. Seorang penyair berkata, naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Man hubbu illa al-habibil awwal.
Ya, kam min fata ya'lif kam manzil ya'liful fata wa haninu abadan di awal manzil. Nakil fuadak. Silakan kamu mencintai siapapun dan apapun di dunia, di tempat pengasingan. Kenapa disebut tempat pengasingan? Karena asal kita surga. Ayah ibu kita Adam Hawa dulu di surga. Makanya semua orang yang masih memiliki iman, masih memiliki rasa cinta kepada Allah, pasti akan kembali kampung halaman. Pasti akan kembali kepada surga. Terbukti ma'asyiral muslimin. Orang-orang yang masih tinggal di neraka jahanam. Khilaf para ulama, jahanam itu apakah jahanam? Jahanam itu ada dua, artinya ada neraka yang akan mengalami kepunahan, yaitu nerakanya yang dihuni oleh orang beriman setelah mereka meninggalkan jahanam, mereka meninggalkan neraka setelah Allah angkat dengan rahmatnya, lalu mereka masuk ke surga. Apakah sama atau beda dengan nerakanya orang kafir? Wallahu alam. Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Al-Imam Sun'ani rahimahullah dan para ulama yang lain mengatakan bahwa neraka yang dihuni oleh orang beriman berbeda dengan neraka yang dihuni oleh orang kafir. Di mana neraka yang dihuni oleh orang-orang beriman akan mengalami kepunahan karena sudah tidak dihuni lagi oleh mereka. Karena toh neraka yang Allah Jalla wa Ala hadirkan untuk orang beriman tujuannya bukan untuk mengazab, tapi untuk membersihkan dosa mereka. Oleh karena Nabi alaihissalam bersabda, fa idza hudzibu wa nuqu, kalau mereka sudah dibersihkan dosa-dosanya, maka mereka akan diangkat lalu dimasukkan ke telaga kehidupan lalu dimasukkan ke dalam surga. Artinya ujung-ujungnya surga. Seorang yang masih memiliki iman sekecil apapun akan kembali kepada kampung halaman. Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Silakan kamu cintai di dunia ini apapun dan siapapun dengan hatimu. Mal hubbu illa lil habibil awwal, tapi ingat cintamu yang pertama yaitu kepada Allah Jalla wa Ala. Kam manzil li'alful fata. Berapa banyak rumah yang sudah dihuni dengan nyaman ya oleh manusia, oleh seorang manusia di dunia. Dia nyaman tinggal di dunia. Tapi apa? Tapi ingat, ketika jiwanya seorang jiwanya jiwa perantau, bahwa dia bukan berasal dari dunia, bahwa dia adalah orang surga, orang kampung surga. Allah katakan darul akhirah, kampung surga. Kalau dia merasa bahwa jiwanya adalah seorang yang berasal dari surga, ya, seorang yang memiliki jiwa perantau, maka apa? Wahaninu abadali awal manzil. Rasa rindunya selalu kepada Allah, selalu kepada surga. Selalu kepada surga, ma'asyarul muslimin. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ingatkan dirimu, kamu ini orang asing. Ingatkan dirimu di dunia. Ingatkan hatimu bahwa kamu ini adalah orang yang diasingkan di dunia. Allah turunkan, Allah tempatkan bapak dan ibu kita di dunia. Apakah untuk tinggal? Tidak. Anzalallahu jalla wa ala abwaina. Allah turunkan Adam dan Hawa uqubatan lahum wabtilaan, sebagai hukuman. Makanya dunia itu tempat pengasingan. Diasingkan. Allah mengasingkan Adam dan Hawa. Makanya Allah jalla mengatakan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kamu akan tinggal di dunia, ya. Fil ardi mustaqarrun wa mata', dan kamu bisa menikmati semua kenikmatan yang ada di dunia ilahin sampai batas waktu yang aku tentukan. Artinya tidak selamanya manusia di dunia. Aw 'abirus sabil, atau merasa dirinya musafir. Ma'asyarul muslimin, antum tahu musafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safar qita'atun minal 'adzab. Safar adalah bagian dari azab. Kenapa safar bagian dari azab? Sampai berlaku padanya rukhsah, keringanan-keringanan dalam masalah salat. Bahkan Nabi alaihissalam tidak pernah menyempurnakan salat, beliau selalu mengqasar salat. Bahkan boleh kita berbuka puasa, tidak puasa, man kana minkum maridhan wa ala safar. Ya, barang siapa yang sakit atau safar, fa iddatun min ayyamin ukhar. Seorang boleh tidak puasa dan digantikan di waktu berikutnya. Rukhsah, keringanan yang banyak diberikan oleh Allah Jalla wa Ala safar, karena safar itu adalah madhanatul masyaqqah, adalah kemungkinan seorang untuk mengalami keletihan dan kelelahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yamna'u ta'amahu wa syarabahu, ya, di mana dia tidak nyaman, tidak begitu menikmati makanan, tidak begitu nyenyak tidur. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram rahimahullah, seorang tidak boleh nyaman tinggal di dunia. Ya, dia hanya bisa nyaman ketika dia bisa beribadah kepada Allah di dunia itu.
Kalau dia merasa dia adalah seorang berasal dari kampung akhirat, kampung surga, dia tidak boleh nyaman ketika dia menikmati rumah mewahnya. Dia tidak boleh nyaman ketika dia menikmati istri cantiknya, ketika dia memiliki anak-anaknya yang tampan dan cantik. Dia tidak boleh merasa nyaman dengan kemegahan dunianya. Dia hanya nyaman ketika dia bisa menikmati dunia dan dunia yang dia miliki bisa membuatnya kembali atau menjadi bekal baginya untuk kembali ke kampung halaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal iman rahimakumullah. Itu beberapa pembahasan tentang zuhud ya, daripada sebagian dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang pembahasan kita tentang zuhud, dan kita hadirkan hadis-hadis Nabi alaihi salam yang berikutnya dan tentang hal-hal yang lain, terutama tentang sikap dan perkataan para ulama salaf tentang zuhud di pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan kita ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu yang Allah telah berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita ketahui menjadi sarana atau mendorong kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah bermanfaat di sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan dapat bertanya melalui line telepon dengan menghubungi di 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, untuk kesempatan pertama untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, kami persilakan di sore hari ini. Nah, di 0218236543. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Atiri. Nah, silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Begini Ustadz, apakah kita yang menyukai berpakaian yang bagus-bagus itu termasuk mencintai dunia, Ustadz? Atau kita suka makanan yang enak-enak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mencintai dunia yang tercela artinya mencintai dunia yang membuat kita sampai melalaikan hak Allah Azza wa Jalla, melalaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melalaikan ibadah. Kecintaan kepada dunia yang membuat kita mengabaikan halal dan haram. Tapi kalau kita mencintai pakaian yang bagus, suka makanan yang lezat, suka rumah dengan model tertentu, suka otomotif, ya, mobil, suka mengkoleksi mobil, suka hal-hal yang lain ya, yang merupakan hobi seorang, itu tidak tercela. Allah Jalla wa Ala menciptakan manusia dengan memiliki hobi yang berbeda-beda, selera yang beraneka ragam, dan itu tidak tercela. Dan itu bukan dimaksud daripada cinta dunia yang tercela. Ya, makanya ma'asyar muslimin rahimahullah, terbukti bahwa Nabi alaihissalam memiliki kecintaan terhadap beberapa hal daripada dunia. Nabi alaihissalam mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Yang aku cintai dari dunia ini wanita dan parfum. Beliau suka parfum. Bahkan termasuk kata Nabi alaihissalam, parfum itu adalah termasuk apabila diberi oleh seorang jangan ditolak. Ya, kalau kita diberi parfum jangan ditolak. Nabi mencintai parfum. Mungkin kita beda. Kita mencintai tas, kita mencintai pakaian, mencintai sesuatu di dunia, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mencintai sesuatu di dunia, apakah itu, apapun itu, lalu membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala.
yang membuat kita sampai mengabaikan hak Allah Tabaraka wa ta'ala misalnya. Ya, kita ingin meniti karir atau mendapatkan karir yang bagus. Kita pengen jadi orang kaya, tapi kita datang ke orang pintar misalnya. Ya, tanya kepada dukun atau minta amalan, minta jimat. Ya, itu namanya cinta dunia berlebihan, menghalalkan segala cara. Seorang ingin cantik misalnya pasang susuk. Ya, ingin cantik terlihat menarik. Lalu dia datang ke orang pintar, dia pengen cantik. Boleh nggak orang cantik? Boleh. Makanya tentang masalah merubah taghyiru khalqillah azza wa jalla, merubah ciptaan Allah. Ya. Ketika bedakan antara merubah dan menormalkan ciptaan Allah jalla wa ala. Para ulama misalnya mengatakan tentang seorang yang giginya tidak rata misalnya. Ya, tidak beraturan. Lalu dia datang ke dokter gigi, minta diratakan giginya, dia pasang behel. Boleh? Tidak boleh. Karena itu menormalkan sesuatu yang tidak normal, dan itu tidak termasuk merubah ciptaan Allah azza wa jalla. Dia suka gigi yang bersih, dia datang ke dokter gigi, dibuang keraknya, dibuat putih. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang sudah normal dibuat cantik. Berarti dia tidak qanaah, berarti dia kurang menerima pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang cantik boleh, orang tampan boleh. Tapi untuk membuatnya lebih dari itu dengan cara-cara yang haram, itu namanya terlalu cintai dunia. Jadi mencintai dunia yang membuatnya mengabaikan hukum halal dan haram. Cinta dunia yang membuatnya lalai dari ibadah. Ingat, yang dimaksud dengan cinta dunia yang tercela adalah cinta dunia yang berlebihan yang membuat seseorang mengabaikan hak Allah, mengabaikan ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala, mengabaikan halal dan haram. Itulah yang dimaksud dengan cinta dunia yang tercela dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta dunia yang melemahkan iman, cinta dunia yang merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk penanya Ibu Nur di Artris dan juga pendengar yang lainnya. Silakan masih di layanan telepon untuk Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sesi tanya jawab kajian di sore hari ini. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan Bapak Abu Zikri di Bungo. Bapak Abu Zikri, silakan Pak. Begini, tolong terangkan cara mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah itu, tetapi rezeki itu tidak mencukupi kebutuhan. Maksudnya kebutuhan yang standar lah, seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Dan bagaimana pula cara supaya kita qanaah dengan pemberian yang tidak mencukupi kebutuhan itu. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur khulasatul ibadah wal ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Inti daripada ibadah. Jadi kesimpulan daripada ibadah seorang hamba kepada Allah adalah syukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur pada Allah azza wa jalla. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah beri banyak ujian. Allah beri rezeki sedikit, juga ujian. Ujian dengan rahmatnya dan cintanya kepada hambanya. Apa yang Allah tentukan, itulah yang terbaik bagi hambanya. Sedikit atau banyak. Nikmat atau tidak nikmat. Semua adalah yang terbaik. Kata Nabi alaihissalam, la yaqdillahu li mu'min illa kana khairan lah. Tidak ada keputusan Allah yang Allah putuskan. Tidak ada keputusan takdir yang Allah putuskan bagi seorang mukmin kecuali itu yang terbaik. Lihat Nabi alaihissalam. Uswatuna, qudwatuna, suri tauladan kita. Apakah Nabi alaihissalam adalah seorang yang mengalami kehidupan yang sangat lebih atau kehidupan yang sangat layak?
Bahkan kehidupan beliau bisa dikatakan kurang layak. Tapi apakah beliau tidak bersyukur? Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi alaihissalam, beliau selalu bertahmid kepada Allah. Karena kesusahan, kesulitan itu datang dari dosa kita, bukan dari Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihissalam ketika mendapatkan nikmat, dia berkata, Alhamdulillahilladzi tatimmu ni'matus salihat. Ketika beliau mengalami hal yang tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan, beliau tetap bertahmid. Karena apa? Karena kunci kebahagiaan bersyukur. Kalau kita ingin bertambah nikmat kita, nikmat itu tidak berupa materi. Bisa jadi kita mungkin rezekinya tidak bertambah, tapi ketenangan jiwa Allah tambah. Bisa jadi materi tidak bertambah, tapi keberkahan bertambah. Bagaimana? Allah Ta'ala idza wa'ada la ma akhlaf. Kalau Allah sudah menjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Apa kata ulama salaf? Asyukru hafidhun lin-ni'am wa jalibuha. Wa fi riwayah qaidu ni'amallah bisyukr. Bahwa syukur itu penjaga dan penambah nikmat. Lihat, syukur loh. Pahamilah agama ini dan amalkannya dengan cara salaf. Para ulama salaf mengatakan, qayyidu ni'amallah bisyukur. Jagalah nikmat Allah dengan bersyukur. Walaupun sedikit, syukuri. Yang penting apa? Kita bisa beribadah kepada Allah. Ingat ayyuhal ikhwah. Kiat-kiat bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Syuraih rahimahullah, beliau kata, apa alasannya kenapa kita harus tetap bersyukur walaupun hidup kita susah? Pertama, Allah masih membuat kita susah dari si materi saja. Tapi Allah nggak ngambil hidayah dari hati kita. Wallahi ayyuhal ikhwah, orang yang paling besar musibahnya di dunia adalah orang yang kehilangan hidayah. Kenapa? Karena di dunia ini segala yang hilang pasti ada gantinya. Wallah. Dia hilang harta akan Allah ganti harta yang lain, bahkan lebih banyak. Dia kehilangan anak, dia akan dikasih oleh Allah apa saja orang-orang yang dekat yang bisa seperti anaknya sendiri. Tapi kalau dia sudah kehilangan hidayah, maka tidak ada gantinya. Kenapa? Berarti dia kehilangan Allah Azza wa Jalla. Orang susah kalau dapat hidayah itu sudah luar biasa. Allah itu kalau sayang tidak memberi kita dunia, karena Allah memberi dunia kepada mukmin dan kafir. Tapi Allah kalau sayang sama kita, Allah kasih kita hidayah. Harusnya kita bersyukur, kita kekurangan, tapi Allah masih beri hidayah. Yang kedua, takdir Allah itu pasti terbaik, tidak mungkin terburuk. Dan itu pun karena dosa kita. Harusnya kita berintrospeksi. Bukan menyalahkan Allah, bukan tidak bersyukur. Justru solusinya bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, Allah Jalla wa'ala akan membantu kita. Akan menolong kita untuk terlepas dan terbebas dari kesulitan dan penderitaan yang kita alami sekarang. Paling tidak, kalaupun materi tidak bertambah, pasti berkah. Pasti bertambah ibadah dan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga kata Syuraih rahimahullah, jangan lihat musibah atau keadaan kita. Lihatlah orang yang lebih susah. Kalau kita susah nih, dibilang tadi, bagaimana kita bersyukur dengan rezeki yang sedikit? Kenapa kita berat bersyukur? Karena kita lihat penderitaan kita. Kita nggak membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain. Mari kita tanya pada diri kita. Jujurlah pada diri kita. Ayo kita lihat. Kita menderita dari sisi apa? Kita susah dari sisi apa? Susah dari sisi materi. Kita alhamdulillah masih punya rumah walaupun ngontrak. Banyak orang yang belum bisa nyewa, jangankan nyewa, makan aja susah. Mereka masih banyak yang tinggal di kolong jembatan. Mereka masih banyak yang tinggal dekat tumpukan sampah. Mana rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kita sakit, ayo kita ke rumah sakit. Kita sakit terus, ayo kita ke rumah sakit. Lihat, anak-anak kecil yang tidak berdosa, bagaimana mereka mengidap penyakit kanker sehingga kehilangan mata. Bagaimana mereka yang mengalami yang besar kepalanya, yang mereka tidak ngerti kenapa mereka sakit seperti itu.
Ayo bandingkan penderitaan kita dengan penderitaan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, undur ila man huwa asfala minkum, wala tandur ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallah. Lihatlah orang yang di bawah kamu dalam urusan dunia. Jangan lihat orang yang di atasmu. Karena yang demikian akan membuatmu selalu menghargai dan mensyukuri nikmat Allah. Itulah jawaban saya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Berikutnya kita akan coba bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat datang dari seorang ibu di Sulawesi. Naam, Ustaz, suami saya adalah pedagang kaki lima yang mangkal di pinggir jalan. Suami saya mempunyai jimat, katanya, sebagai pelaris jualannya. Tapi tiap jualannya tidak laku, suami selalu telepon ke orang pintar, katanya, biar laris lagi, Ustaz. Saya sebagai istri sudah memberitahu bahwa perbuatan itu syirik. Suami saya tidak mau mendengarnya. Saya harus bagaimana lagi, Ustaz? Karena saya dan anak makan dan membeli baju dari uang suami, yang dimana katanya uang hasil dagangannya adalah haram. Sedangkan memberi nafkah kepada kita atau anak dan istri tidak boleh dari uang yang haram. Demikian nasihatnya. Nah, ini ada beberapa masalah ya. Yang pertama jelas bahwa jimat itu haram. Ya, jimat adalah haram. Kata Nabi alaihissalam, inna tamaim wa ruqa wa tiwala syirk. Inna tamaim, bahwasannya jimat itu, tiwala wa ruqa, dan jampi-jampi yang tidak dikenal atau tidak diketahui maknanya adalah syirik. Dan Islam tidak mengenal yang namanya jimat. Jimat itu tidak merubah keadaan, tidak mendatangkan mudarat, tidak bisa menghalangi dan menyelamatkan seorang dari mudarat, dan juga tidak mendatangkan manfaat. Seorang itu harusnya bukan malah mengandalkan jimat, mengandalkan makhluk. Seharusnya dia banyak mendekatkan diri kepada Maha Pemberi rezeki. Maha Pemberi rezeki, Allahu Jalla wa Ala, li'anna Allah wa Razzaq. Hanya Allah lah pemberi rezeki. Harusnya kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, dekatkan diri kita kepada yang memberi rezeki kita. Mendekatkan diri kepada yang memberikan rezeki kepada kita. Lalu apa? Bertawakal kepadanya. Karena dengan semakin kita bertawakal kepada Allah, Sang Pemberi rezeki, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan rezeki kepada kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Rezeki pun yang kita dapatkan, rezeki yang halal. Rezeki yang akan menambah ketaatan, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau menambah ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, tentang saya sudah menasihati suami saya, tetapi dia tidak mau mendengar saya. Ibu, tugas seorang istri atau siapapun itu hanya menyampaikan. Hidayatul qalb biyadillah azza wajalla. Hidayah hati hanya Allah yang menentukan. Dia nerima atau tidak, dia sadar atau tidak, dia bertobat atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting ibu sudah menasihati dengan baik, ibu sudah menasihati dengan lembut, sudah maksimal. Ingat, wa ma'alika wa ma'aliki ilal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan, ya. Tetapi perlu juga mengambil hikmah, artinya menempuh cara dengan cara hikmah, dengan cara-cara yang mungkin lebih berpengaruh, ya, lebih efektif dalam berdakwah, mendakwai suami. Misalnya mendatangkan orang yang didengar, ya, siapa misalnya. Kalau dia dengan ustadz juga nggak dekat, dengan siapapun juga jauh, dia orangnya tidak mau mendengar nasihat dan sebagainya, ya sudah. Kalau gitu, tugas ibu hanya menyampaikan. Kalaupun dia tidak berubah, berarti itu tanggung jawab dia. Dosa dia yang menanggung, ibu tidak menanggung dosa. Karena ibu sudah menasihatinya, sudah mengingatkannya. Yang ketiga, bagaimana Ustadz? Hasil dari jualannya yang dengan menggunakan jimat tadi, gitu. Apakah itu mengaruhi kehalalan dan keharaman uang yang ia berikan kepada kami sebagai nafkah? Wallahu ta'ala alam.
Apakah jimat, menjual dengan jimat itu mempengaruhi keharaman? Memang khilaf di antara ulama tentang masalah ada suatu maksiat dalam suatu ibadah misalnya, apakah itu mempengaruhi keharaman, mempengaruhi keabsahan, kehalalan dan sebagainya? Wallahu alam, kalau saya melihat di sini bahwa seorang berjualan menggunakan jimat, dia sangat berdosa. Tapi tidak mempengaruhi kehalalan daripada jual belinya. Kenapa? Karena syurutus sihhatil bai', syarat-syarat daripada jual belinya itu terpenuhi. Ya, terpenuhi. Ya, syarat-syarat jual belinya ada pembeli, ada penjual, ya, kemudian juga ada ridha, ila an takuna tijarat anta radhi minkum, jual beli dengan sukarela, dengan ridha, tidak terpaksa dan sebagainya. Jadi kita katakan di sini wallahu alam, orang yang berjualan dengan jimat, maka wallahu alam dia berdosa, bahkan dosa besar, tetapi insya Allah penghasilannya adalah halal. Karena dikatakan para ulama, sebagian ulama mengatakan itu adalah jihad memfakkah, jihad yang tidak menyambung, tidak berkaitan dengan, kecuali pelanggaran atau kemaksiatan itu kembali kepada zat ibadah atau zat daripada akad, atau kembali kepada syarat akad atau syarat ibadah. Ya, dia hanya menjimat untuk membuatnya laku, begitu. Jadi hanya untuk membuatnya laku jimat itu. Jadi jimat penglaris begitu. Jadi itu di luar daripada akad, di luar daripada zatul akad atau syaratul akad gitu loh. Jadi insya Allah ibu, apa yang diberikan oleh suami insya Allah halal. Kalaupun anggaplah ala iftirat, anggaplah dia haram. Tetapi para ulama mengatakan, para ulama rahimahullah ta'ala, misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi halal ketika diberikan kepada orang dalam bentuk yang lain. Jadi misalnya dia contoh misalnya Rasulullah alaihissalam menerima hadiah dari Barirah. Padahal Barirah, ya, budak Aisyah, budak yang sangat dekat dengan beliau, itu menerima sedekah. Lalu kata Barirah, ya Rasulullah, ini makanan sedekah. Tapi kenapa engkau terima? Ya Barirah, bagimu sedekah, bagiku hadiah. Jadi ma'asyarul muslimin rahimahullah, para ulama memberikan contoh misalnya seorang yang bekerja di bank. Bekerja di bank jelas sepakat ulama adalah haram. Tapi bagaimana orang yang memberikan gaji hasil kerjanya di bank kepada keluarganya? Naam, haram baginya, tapi tidak haram bagi keluarganya. Karena dia memberikan uang itu kepada suami, kepada istri anaknya berupa nafkah. Tapi seperti itu, wallahu alam. Adapun memberikan kepada istrinya hasil pencurian, hasil rampok, hasil korupsi, jelas ulama sepakat itu adalah haram dan nafkahnya adalah haram. Jadi jawaban saya, wallahu alam, apa yang diberikan oleh suami kepada ibu dan anak-anak ibu insya Allah halal. Tapi tetap ibu jangan berhenti dan terus ya bu ya, ingatkan suami untuk tidak menggunakan jimat dalam berjual beli. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi, dan tentunya faedah dari jawaban tersebut dapat kita ambil bersama pula. Dan berikutnya masih di layanan pesan singkat Ustaz, di sini datang dari Samarinda. Ustaz, saya mau bertanya, harta apa yang kita miliki yang membuat kita bahagia dan selamat dunia dan akhirat? Jazakumullah khair. Harta apa yang kita miliki yang membuat kita selamat dan bahagia dunia akhirat? Nah, kata Nabi SAW, ala akhbiruka bi khairi kunuzil mar'. Maukah kalian aku kabarkan maukah kalian aku kabarkan harta terbaik yang dimiliki atau simpanan terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan, setiap dari kita harus punya simpanan itu, dan itu simpanan terbaik di dunia yang akan membuat kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama, liyattakhid ahadukum qalban syakira. Setiap dari kita hendaknya memiliki hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala.
Jadi syukuri saja. Orang itu akan menikmati hidup kalau dia selalu mensyukuri nikmat. Ya, sekaya apapun, sebanyak apapun hartanya, kalau dia nggak bersyukur, wah udah nggak bahagia dia. Jadi kita bersyukur. Selalu memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir dan bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi dalam keadaan apapun, alhamdulillah. Itu nikmat, wallahi nikmat. Lisan yang selalu bahasa dengan tahmid, lisan yang selalu bahasa dengan zikir kepada Allah, itulah simpanan terbaik. Kemudian apa lagi? Zaujatan salihatan tu'inu ala amri dinik, memiliki pendamping hidup yang soleh. Kalau laki-laki punya istri yang soleha. Karena dari istri yang soleh akan muncul anak yang soleh. Karena ibu yang soleha itu akan menjadi penentu anak-anak kita menjadi soleh atau tidak. Karena ibu itu al-madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula, idza a'adattaha a'adatan jailan thayyibul araq. Ibu itu sekolah pertamanya anak. Kalau kita menyiapkan sekolah yang baik dan bermutu, maka anak didik kita pun akan bermutu. Menjadi generasi masa depan yang gemilang. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pengen bahagia. Punya apa ya? Punya suami yang saleh. Nikmatnya. Kalau Anda wanita, punya suami. Kalau Anda seorang laki-laki, punya istri yang saleh. Zaujatan salihatan tu'inu ala amri dinik. Punya istri yang salihah, yang mendukung agama suami. Itulah harta atau simpanan yang patut untuk kita miliki. Dia akan membuat kita insya Allah bahagia dunia akhirat. Dan Nabi alaihissalam juga menyebutkan ada beberapa harta yang merupakan indikasi kebahagiaan. Arba'un min sa'adatil mar, ada 3 indikasi kebahagiaan seorang di dunia dan insya Allah di akhirat kalau kita betul-betul manfaatkan hal tersebut, 4 hal tersebut untuk beribadah. Yang pertama, punya istri salihah atau punya suami yang saleh. Jadi kita fokus sama diri kita sendiri ya. Suami saya gimana, istri kita gimana, saleh nggak, salihah atau tidak? Itu udah bahagia, itu insya Allah bahagia dunia akhirat. Yang kedua, ya, punya apa? Punya tetangga yang baik. Makanya lingkungan, perhatikan lingkungan. Ya, lingkungan. Kalau bisa punya rumah yang tidak jauh dari masjid. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan tetangga kita. Terutama bagi mereka yang selalu salat berjamaah. Karena apa? Karena salah satu manfaat salat jamaah adalah idharun li sya'iriddin, menampilkan syiar-syiar agama dan akan mempererat ukhuwah, mempererat hubungan kita dalam bertetangga, terutama sama muslim. Ya, jarus saleh, tetangga yang baik, itu penting sekali. Karena kita hidup tidak bisa sendiri. Manusia itu diciptakan sebagai manusia sosial. Ya, kita tidak bisa mengandalkan saudara kerabat kita yang jauh, mungkin lama dia membantu kita. Tapi kalau tetangga kita baik dan sudah seperti saudara, mereka akan lebih cepat membantu kita ketika kita membutuhkan bantuannya. Yang ketiga, rumah yang luas. Rumah kita luas untuk apa? Bisa dipakai buat kajian. Kalau kita mengadakan salat tarawih bisa di rumah. Kalau ada silaturahim, acara kumpul keluarga, pertemuan keluarga bisa di rumah. Nikmat, ya, baitul wasi', rumah yang luas. Kemudian apa lagi? Markabul hani, kendaraan yang lancar. Kendaraan yang baik, yang tidak bikin kita susah. Ya, markabul hani yang membuat kita nyaman. Jadi bandel mesinnya. Betul-betul walaupun tidak harus baru. Dia kendaraan. Ya, syukur-syukur kalau punya mobil yang bisa melindungi kita dari panas, dari hujan kalau turun hujan. Kemudian mobil kita itu betul-betul ya lancar, baik, ya, tidak membuat kita susah, tidak membuat kita sengsara. Masya Allah, punya kendaraan yang bisa kita gunakan untuk ke tempat-tempat baik, ke tempat-tempat kajian, ke tempat-tempat keluarga, ke rumah saudara. Wallahi, ketika seorang punya 4 ini, maka insya Allah dia akan bahagia. Ya, bahagia dunia akhirat insyaallah taala. Dan Nabi alaihissalam juga mengatakan, orang yang punya 3, dia berarti hidupnya sempurna, bahkan akan berlanjut kepada akhirat. Yang pertama, dia apa? Hatinya tenang. Kemudian apa lagi? Kemudian dia selain hatinya tenang, kemudian dia sehat. Sehat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Semakin sehat, semakin bertambah ibadahnya. Kemudian apa lagi? Dia punya rezeki yang cukup, tidak banyak, tapi rezeki, setiap ada rezeki yang dia dapat, selalu dia imbangi dengan ibadah.
Ada rezeki yang bertambah, dia tambah lagi ibadahnya. Masya Allah. Itulah beberapa mungkin hal yang perlu kita miliki di dunia yang akan membuat kita insya Allah bahagia dan selamat dunia akhirat. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya. Berikutnya Khotbah Islam masih tersisa beberapa menit menjelang waktu maghrib. Masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Jamie, Pak Ustadz di Bekasi. Nah, silakan Bapak dari Bekasi ya. Nah, Ini ada yang mau saya tanyakan. Sebelumnya kan saya kerja di bank, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah saya udah resign. Cuman saya mulai kehidupan baru saya mau di daerah. Tapi kan orang tua saya masih di Jakarta. Setelah saya mau ajak ke daerah, bapak saya itu masih nolak. Maksudnya masih belum siap untuk tinggal di daerah. Sedangkan saya tuh pengen banget berbakti sama ibu saya gitu, Ustaz. Kira-kira seperti gimana ya, Ustaz, ya untuk supaya ibu saya tuh bapak saya tuh bisa mau ikut saya gitu ke pindah ke daerah gitu, Ustaz. Gitu aja. Makasih, Ustaz. iya. Astagfirullah. Berarti yang ditanya bukan hukum ya. Bagaimana caranya agar orang tua mau diajak ikut tinggal bersama Anda ya sebagai anak supaya lebih banyak dan lebih luasa berbakti kepada orang tua, kecuali terutama kepada ibu kan gitu. Ini sebetulnya yang jelas kata Nabi alaihissalam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kalian adalah yang terbaik bagi keluarga kalian dan saya adalah yang terbaik bagi keluarga saya. Saya tidak tahu persis apa caranya untuk bisa mengajak orang tua ikut Anda gitu ya. Bagaimana caranya? Tetapi intinya adalah ya, pertama mungkin kita harus cari tahu dulu kenapa dia tidak mau ikut. Bisa jadi karena kecewa, anak yang dibanggakan, yang udah kerja di bank. Orang awam itu melihat kalau anak udah kerja di bank, apalagi gajinya cukup bagus gitu ya, perlu dibanggakan. Orang tua tuh bangga dengan keawamannya, bangga dengan pekerjaan-pekerjaan yang bagi manusia itu hebat, terlepas dari apakah itu halal atau haram. Apalagi misalnya mereka dulu sudah menyekolahkan dengan biaya yang sangat besar, tidak sedikit gitu loh. Lalu kok keluar? Bisa jadi itu kecewa. Yaitu yang membuat mereka jadi kecewa. Ya, makanya cari tahu akar masalahnya apa. Apa yang membuat bapak khususnya tidak mau diajak gitu loh. Satu, yang kedua, tempat tinggalnya nyaman atau tidak gitu loh. Ada nggak kecocokan antara ibu dengan istri kalau memang sudah punya istri? Khawatir yang membuat ibu itu tidak mau, bapak juga tidak mau. Karena adanya ketidakcocokan antara mertua dengan menantu. Antara ibu, istrinya dengan menantunya. Faktor psikologis, rata-rata menantu, ya maaf ya, bahkan yang sudah bercadar pun banyak yang tidak cocok sama mertua. Gitu loh. Karena apa? Ya itulah rata-rata. Karena apa? Karena anak itu, mertua itu menganggap ya bahwa anaknya diambil sama orang lain gitu loh. Nah, tinggal si menantu ini kalau Anda sudah punya istri adalah bagaimana pandai mengambil hati mertua gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah kita ambil hatinya dulu. Ambil hatinya dulu. Mungkin dia punya pertimbangan, saya sudah nyaman tinggal di sini. Kenapa saya harus tinggal sama kamu gitu loh. Saya bisa hidup kok di sini, sudah nyaman dengan lingkungan yang lama. Berpindah ke lingkungan baru itu tidak mudah loh, tidak mudah. Begini ya, akhi. Berbakti orang tua itu tidak harus dekat secara jarak. Karena definisi berbakti itu adalah membahagiakan orang tua baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Apapun yang membahagiakan orang tua. Jadi kita nggak usah ngotot, nggak usah maksa orang tua ikut kita gitu lah. Walaupun memang dengan kita bersama orang tua, kita lebih banyak, lebih luasa misalnya ngajak dia makan, ngajak dia jalan-jalan. Tapi kalau kok jauh kan susah.
kalau apa-apa gitu. Iya, tapi ya akhi, yang namanya berbakti itu tidak harus bersama kita. Berbakti itu yang penting membahagiakan orang tua. Nah orang tua dia nggak mau, misalnya nggak mau tinggal sama kita, ya dia sudah nyaman di tempat tinggalnya yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ya tidak ada alasan bagi mereka untuk pindah hanya untuk mengikuti dan tinggal bersama anak. Ya sudah ikuti saja gini orang tua. Tapi kitanya yang intensif datang ke orang tua, ziarah, berkunjung, lakukan apapun yang bahagiakan mereka, jaga tutur kata kita, ya. Apa yang membuat mereka bisa kita pikat hatinya dengan akhlak kita. Dia butuh apa, sebelum mereka minta kita udah kasih gitu ya. Kita selalu memenuhi kebutuhannya, kita selalu kirim, berikan dia dan sebagainya. Kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk orang tua kita. Jadi bahagiakan orang tua. Jadi kalau orang tua tidak mau, jangan dipaksakan. Karena berbakti itu tidak harus berdekatan dan bersama. Ya, berbakti itu adalah langkah atau ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak untuk membahagiakan apapun yang membahagiakan orang tua. Selama tidak bersifat maksiat, maka itu adalah berbakti. Demikian wallahu taala alam jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Dan berikutnya, barangkali satu pertanyaan pesan singkat kembali kita akan bacakan. Nah, Ustadz, dalam hati saya ingin sekali memperdalam agama Islam dan meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah dengan mengaji kepada kiai dan ustadz. Namun terkadang saya merasa malu, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana caranya menghilangkan rasa malu atau minder tersebut dari Tanjung Pinang? Nah, yang jelas malu itu, minder itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Dan kita sudah bahas tentang masalah malu. Malu yang tercela adalah malu yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Dan itu tidak pantas dipertahankan. Harus dihilangkan. Itu bukan malu yang selayaknya. Bukan malu yang terpuji. Ingat, malu itu dari iman loh. Kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Tapi bukan malu yang seperti itu. Itu malu dari syaitan itu. Itu was-was, minder, malu belajar, minder untuk ngaji. Subhanallah. Sampai kapan kita akan menghilangkan kebodohan kita? Sampai kapan kita bisa mengenal akhirat, mengenal Allah, mengenal halal haram, bisa sholat, bisa ngaji, bisa wudu, bisa baca Quran, bisa tahu halal, haram, wajib, sunnah, dan sehingga kita bisa mengamalkannya. Sampai kapan kalau kita malu lagi, minder lagi? Itu pengaruh syaitan. Kalau malu yang benar itu boleh, itu terpuji. Yaitu malu yang membuat kita tercegah dari perbuatan yang haram, dari hal yang buruk. Itu malu. Khuluqun yab'atsu ala fi'lil mahamid wa tarkil qaba'ih, yaitu perangai yang mendorong seorang untuk berbuat baik dan menghalangi dan mencegah seorang di perbuatan buruk. Itu malu yang terpuji. Malu yang merupakan ibadah kepada Allah. Malu yang berasal dari iman. Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk menghilangkan rasa malu dan minder untuk mau ngaji, mau belajar, mau merubah hidup yang dunia melulu, yang syarat dengan kebodohan. Sekarang lebih banyak ya belajar. Pertama, kita harus berantas, kita harus lawan. Kalau nggak dilawan dari sekarang, kapan lagi kita ya akan tidak minder, tidak malu, harus lawan. Kemudian untuk mendorong kita untuk bisa melawan rasa malu kita yang tidak benar itu, kita coba cari teman yang mendorong kita. Teman itu pengaruhnya besar loh. As-sahibu sahib. Teman itu memiliki daya tarik gitu loh. Temannya benar, dia akan menarik kita kepada kebaikan. Teman nggak benar, dia akan menarik kita kepada keburukan. Nah, kita dekati nama teman nih, supaya dia dorong kita. Ayo ngaji, ayo. Kapan lagi? Ayo belajar. Ayo saya bantu. Mau apa? Jadi kita perlu dekat dengan teman. Jadi perlu lingkungan, perlu teman dekat yang membuat kita semakin pede,
percaya diri untuk mau ngaji, untuk tidak lagi minder, untuk tidak mau malu. Kalau sendiri, kita sendiri kadang-kadang nggak kuat kita melawan sifat kita yang udah bertahun-tahun ya mengakar di dalam tubuh kita. Waduh, sulit. Minder lagi, malu lagi. Perlu ada pendukung, perlu ada teman yang bisa mendorong kita, ya, mendorong dengan keras untuk merubah kesalahan kita yang mana kita minder dan malu untuk ngaji. Itu tidak benar itu, ya. Jadi harus ada dari hati kita niat, ya Allah saya ingin benar. Berarti kalau hanya karena malu nggak jadi ngaji, berarti niat kita nggak ada. Harus niat, ya. Niat itu berarti apa? Berusaha dengan keras melawan sikap yang salah. Nggak boleh malu untuk ngaji, nggak boleh. Terus cari teman yang mau dorong kita, karena suatu saat kita kuat, di lain waktu kita nggak kuat gitu loh, minder lagi, malu lagi. Kalau udah malu tuh kadang-kadang sifat bertahun-tahun tuh susah dilawan. Makanya perlu adanya pendamping, perlu adanya orang-orang yang mendorong kita terus, dorong lagi, memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi. Insya Allah dengan begitu, insya Allah Allahu Jalla wa'ala akan memberikan kemudahan untuk bisa mau belajar. Terakhir, berdoa kepada Allah. Berdoa. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub. Apa yang membuat dia minder dengan cara yang salah, minder, malu yang salah? Karena hatinya kurang kuat, kurang azam gitu. Fa idza azam tawakkal Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Banyak doa itu, doa Nabi. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah dengan hati yang diberikan bimbingan oleh Allah kepada kebaikan dan hidayah, maka hatinya akan kuat mendorong Anda ya yang ada di Tanjung Pinang untuk berbuat baik, insya Allah, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu agama. Karena wallahi kata Imam Ahmad rahimahullah, menuntut ilmu itu adalah ibadah sunnah yang paling afdal, terutama ibadah sunnah di akhir zaman. Kala tahajud, kala puasa sunnah, kala semua ibadah sunnah. Sebutkan ibadah sunnah yang luar biasa pahalanya. Talabul ilm, hadza min afdali ibadati tatawwu' lillah azza wa jalla. Dia adalah menuntut ilmu, mengaji adalah ibadah terbaik, ibadah sunnah terbaik di akhir zaman, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Wallahu taala alam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan, dan barangkali itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, fadhil. Ya ikhwatal iman, orang boleh menjaga hartanya, menjaga anaknya, menjaga istrinya, menjaga dunianya. Tapi ingat, yang harus lebih kita jaga hati kita. Karena dialah kunci kebaikan. Dialah segalanya bagi kita. Dialah yang menentukan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang akan membuat kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjaga hati? Cara menjaga hati agar tetap baik, hati tetap di atas kebaikan, adalah dengan selalu zuhud. Ya, jangan berikan hati ini kepada dunia. Jangan biarkan dunia masuk dalam hati kita. Boleh kita mencintai dunia, boleh kita senang sama dunia, tapi jangan sampai dunia melalaikan kita dari Allah, melupakan kita kepada Allah, membuat kita ya terbuai oleh dunia, lupa akan kematian, lupa akan akhirat. Tidak. Nikmati dunia, nikmati dunia. Jadilah Anda menjadi orang kaya, jadilah kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang punya segalanya di dunia. Tapi ingat, jaga hati. Jangan sampai semua itu menjadi tujuan kita. Jadikan Allah sebagai tujuan, jadikan ridha Allah sebagai tujuan. Taklukkan dunia kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan bahagia dunia akhirat insyaallah. Demikian ma'asyiral muslimin, kesimpulan daripada kajian kita pada sore hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.